kita udah sampai di penyeberangan Banda Aceh menuju Sabang, yang kalau nggak salah Ukulele apa nama penyeberangannya itu. Sobat oke, kita istirahat dulu sejenak. Belas semangka kita. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Perjalanan kali ini, tim Purnama akan melanjutkan perjalanan menuju Sabang, yaitu titik 0 km Indonesia. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami pun istirahat sejenak di salah satu daerah pinggiran kota Banda Aceh, karena dari semalam kami belum sempat istirahat, dan sekaligus kami sarapan pagi di rest area tersebut. Setelah istirahat dan sesuai rencana kami, Pak Ketut Purnama mencoba naik sepeda ke kota Banda Aceh. Sekalian olahraga sedikit, karena sudah beberapa hari aktivitas kami hanya di dalam mobil. Cuaca yang begitu indah membuat Pak Ketut bersemangat dan siap untuk menjelajahi tempat baru di lintas Sumatera. Saat melaju mengayuh pedal sepeda melewati jalanan umum dan banyak mobil, sekaligus menikmati pemandangan yang menakjubkan. Terdapat pepohonan berwarna-warni yang berguguran, menghasilkan tumpukan dedaunan yang indah di sepanjang jalan. Udara yang segar membuat suasana menjadi semakin menyenangkan, dan merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Perjalanan bersepeda ini tidak hanya memberikan tantangan fisik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengisi pikiran dengan keindahan alam dan menikmati momen yang damai. Setelah kurang lebih 1 jam bersepeda, Pak Ketut sudah merasakan lelah dan memutuskan untuk kembali ke mobil. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju kota Banda Aceh. Sebelum masuk kota Banda Aceh, tim Purnama punya sekilas info mengenai kota Banda Aceh. Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia, dan memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Kota ini telah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-12, Banda Aceh dikenal sebagai sebuah pelabuhan penting dalam jalur perdagangan Asia Tenggara. Kota ini menjadi pusat kerajaan Samudra Pasai yang berpengaruh di kawasan itu. Raja-raja Samudra Pasai memperluas pengaruh mereka hingga ke Selat Melaka, menjadikan Banda Aceh sebagai pusat Islam yang penting pada saat itu. Pada abad ke-17, Banda Aceh menjadi pusat konflik dengan kedatangan bangsa Eropa, terutama dengan Belanda. Pada masa itu, Banda Aceh adalah salah satu kota terkuat di Asia Tenggara dan memiliki kekuatan militer yang besar. Namun, pada tahun 1873, Belanda berhasil merebut dan menguasai Banda Aceh setelah perang yang berkecamuk selama 4 tahun, yang dikenal dengan sebutan Perang Aceh.
Setelah masa penjajahan Belanda, Banda Aceh menjadi bagian dari Indonesia yang meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Namun, pada tahun 2004, kota ini mengalami musibah bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Aceh. Bencana ini menghancurkan sebagian besar kota dan menyebabkan ribuan jiwa hilang. Sejak itu, Banda Aceh telah mengalami proses pemulihan yang luar biasa. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk membangun kembali infrastruktur, pemukiman, dan kehidupan sosial masyarakat. Banda Aceh juga menjadi simbol kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi tragedi tersebut. Saat ini, Banda Aceh telah menjadi destinasi wisata yang populer dengan berbagai tempat menarik seperti Masjid Raya Baitur Rahman yang megah, Museum Tsunami Aceh yang menggambarkan peristiwa memilukan tersebut, serta wisata alam seperti pantai dan hutan tropis yang menakjubkan. Itulah sejarah singkat tentang kota Banda Aceh, dari masa kejayaan perdagangan hingga tragedi yang melanda dan perjuangan pemulihannya. Singkat cerita, kurang lebih sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, akhirnya kami sampai di pelabuhan penyeberangan Banda Aceh menuju Sabang. Dan nama pelabuhannya adalah Ulele. Tapi yang menarik dari cerita ini, walaupun sudah menjelang sore, daerah ini suhunya panas sekali, terasa seperti jam 12 siang. Sambil menunggu jadwal keberangkatan kapal feri, sembari menikmati panasnya terik matahari dan kenikmatan kopi di salah satu warung sekitar area pelabuhan, kami juga bercerita dengan salah satu karyawan yang bekerja di pelabuhan sekaligus menanyakan cuaca untuk menyeberang ke Sabang. Untuk menyeberang ke Sabang, kapal akan menempuh selama kurang lebih 2 jam. Menurut informasi yang kami dapat, pelayanan kapal feri tersebut hanya 1 kali dalam sehari. Dan kalau terlambat berarti perjalanan harus ditunda keesokan harinya. Oke Sobat Wake, kita akan nyebrang ke Sabang sekarang, titik paling barat Indonesia. Oke Sobat Wake, kita lanjutkan perjalanan ini. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya kami pun berlayar menuju Pulau Sabang. Ketika kapal berangkat dari pelabuhan di Banda Aceh, suasana di dalam kapal terasa tenang dan nyaman. Meskipun perjalanan lebih lama, tetapi kami bisa menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Perjalanan dengan kapal lambat ke Sabang memakan waktu lebih lama, sekitar 2 hingga 3 jam tergantung pada kondisi cuaca. Selama perjalanan, kami bisa merasakan getaran dari mesin kapal, tetapi juga bisa menikmati suasana laut yang tenang dan indah. Kami bisa melihat pulau-pulau kecil dan gugusan karang di tengah laut yang menghiasi pemandangan. Meskipun perjalanan-perjalanan menggunakan kapal lambat juga memberikan kesempatan bagi kami untuk berinteraksi dengan penumpang lain, kami bertemu dengan beberapa orang yang juga sedang menuju Sabang dan kami berbagi cerita serta pengalaman perjalanan kami. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk berkenalan dan menjalin persahabatan baru. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Balohan di Pulau Sabang. Kita sekarang telah tiba di Sabang. Perjalanan 3 minggu kita dari Bali tidak sia-sia. Sebentar lagi kita akan sampai di daerah Sabang. Oke, Sobat Wake, kita lanjutkan perjalanan. Kita akan menyusuri Pulau Sabang dengan luas pulau 153 kilometer persegi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan.
Perjalanan menuju titik 0 km Indonesia yang berada di ujung Pulau Wi. Semuanya sudah diaspal mulus sehingga perjalanan itu sangat menyenangkan. Hari semakin malam, kami pun langsung memutuskan untuk mencari penginapan di area tempat wisata Pantai Iboh yang jaraknya tidak jauh dari titik 0 km Indonesia. Sekarang sudah sampai di Pantai Iboh. Kita istirahat di sini, menginap di sini ya. Oh, punya Oke, di sobat tempat Wake, rumah ya. kita istirahat dulu sebentar, oke? Ya. Halo, kami udah sampai ke Ibu ya, wisata Ibu nih. Mantap. Sepertinya kayak masih di Bali, kayak di souvenir itu. Bisa yang kita bantu bawa banyak. Tas baju ya. Motor nggak bisa masuk di motor. Oh, motor di coba lihat di mana kosong di depan ini bisa. Boleh ya. Boleh. Sinar matahari di mana ini? Hah? Sinar matahari. Orang memang ramai di sini memang ke Pulau Dek di depan kita semua. Itu ya. Itu dah di lembaga itu. Oke gengs, sekarang kita sudah sampai di Ispanama Hotel. East Panorama Hotel dan Wisata Ibu. wisata. Berarti pagi-pagi dan langsung berenang ini. Nggak berenang, tapi nyemplung. Pakai snorkeling. Oke, istirahat dulu ya, capek. Perjalanan 17 hari. Oke sobat Wake, sekarang kita udah sampai di Pulau Sabang, tepatnya di Pantai Iboh di Sabang. Kebetulan biar sahabat Wake tahu juga sedikit tentang Pulau Sabang ini. Pulau Sabang ini luasnya sekitar 153 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 30.000 jiwa. Oke sobat Wake, kita lanjutkan besok perjalanan ini. Oke, pagi ini kita akan langsung menuju Monumen 0 km di Sabang. Oke Sabang, oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Kami melanjutkan perjalanan menuju tujuan utama, yaitu titik 0 km Indonesia. Kami dari penginapan menuju titik 0 km Indonesia menempuh kurang lebih 30 menit dari Pantai Iboh. Setelah melewati jalan berkelok dikelilingi hutan belantara, jurang-jurang yang menganga dan bukit rimbun, beragam satwa sepinya jalan. Akhirnya kami sampai di titik tujuan. Kami perlu berjalan beberapa menit dan barulah terlihat tugu sekaligus simbol 0 km Indonesia. Di titik nolnya kilometer bagian barat. Tetap semangat.
jaga stamina. Oke? Ayo susun yang rapi. Bagaimana perasaan setelah sampai di titik 0 kilometernya Indonesia? Baik, ada suatu kebanggaan tersendiri ya. Ini titik 0 km Indonesia bagian barat. Artinya kita berada di bagian barat ujung Indonesia. Nah, 0. Oke, sobat, oke. Kita lanjutkan perjalanan ini. Oke. Berarti titik tempuhnya Merauke. Merauke. Titik terakhir Indonesia. Anak saya, Komang Pak kita Tukado telah sampai di 0 km. Oke Mang Ado, kita lanjutkan perjalanan Mang Ado. Tapi sayangnya nggak bisa nurunin tuh. Nah, tuh, motor trailnya dia nggak boleh turun. Ya, gimana mau turunin? Oke, kapan-kapan ya. Oke, let's go. Dari semua oleh-oleh yang bisa dibawa pulang dari kilometer 0 Indonesia itu, ada satu oleh-oleh yang luar biasa. Bisa dibawa pulang sekaligus sebagai bukti konkret bahwa kita sudah pernah berkunjung ke kilometer 0 Indonesia, yakni sertifikat kunjungan yang hanya bisa diperoleh bagi siapa saja yang pernah tembus dan berkunjung ke kilometer 0 Indonesia itu. Sertifikat itu ditandatangani oleh Wali Kota Sabang atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Di dalam sertifikat itu, tercantum tanggal kunjungan dengan nama pengunjung serta asal daerah pengunjung itu. Karena hari sudah mulai siang, kami pun bergegas untuk pulang kembali ke pelabuhan penyeberangan menuju kota Banda Aceh. Ternyata ujung barat Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa, indah dan menakjubkan. Seseorang pernah berkata jangan pernah meninggalkan apapun selain jejak kaki.